Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Hilmia, saya dari Prodi PAI. Pertama-tama, sambutan untuk dosen pengampu yakni Bu Endah Triwisudaningsih, dan kepada Rektor Unza yakni Pak Abdul Aziz Wahab MAG, dan Kaprodi yakni Pak Humaydi MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan anak usia dini. Bimbingan anak usia dini itu diperlukan dari cara mengenal, yakni mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri itu seperti kita harus tahu lah apa kemauan kita gitu. Jadi bisa mengenal diri sendiri dulu. Lalu yang kedua yakni kemampuan. Kita dilatih untuk mengenal kemampuan kita, ini dengan cara mengasah kemampuan kita dengan cara seperti mengikuti kegiatan-kegiatan di luar gitu. Terus yang ketiga yakni sifat. Kita harus mengenali sifat kita. Kita itu harus bisa mengenali sifat kita, yakni seperti kita itu anak-anak itu harus bisa mengenali sifat itu seperti kita melakukan sesuatu itu harus sesuai gitu dengan sifatnya. Terus yang terakhir kebiasaan. Dari mengenal kebiasaan ini kita jadi tahu kebiasaan kita itu bisa mengenal kita itu dengan cara seperti terbiasa membaca gitu. Itu akan membantu anak untuk lebih aktif gitu. Terus yang kedua yakni sudut pandang orang tua. Sudut pandang orang tua terhadap anak itu bisa dikatakan dengan mengontrol emosi orang tua. Mengontrol emosi itu seperti misal anaknya bandel, itu bisa dikontrol emosinya, jadi jangan dilakukan semua gitu. Ya kasihan juga sih gitu. Terus yang kedua yakni membantu orang tua agar memahami anak. Bagaimana sebaik mungkin anak itu harus bisa memahami orang tuanya agar orang tuanya itu bisa memahami anaknya gitu. Intinya saling memahami gitu antara orang tua dan anak. Terus yang ketiga yakni menentukan kemampuan anak. Orang tua itu tidak bisa memaksakan kemampuan anak jika tidak bisa memaksakan kehendaknya, keinginannya, apabila kemampuan anaknya itu hanya sampai di situ saja. Jadi sebagai orang tua itu harus menentukan itu kemampuan anaknya itu. Misal anaknya hanya bisa membaca, tapi disuruh menulis, harus dituntut untuk bisa kaligrafi gitu. Itu akan mengganjal anaknya, itu akan bisa menimbulkan pemberontakan gitu, akan melawan pada akhirnya. Terus yang terakhir sharing terhadap masalah. Jika orang tua itu punya masalah gitu, misalnya memang sebagai orang tua itu memang tidak ingin anaknya pusing juga terhadap masalahnya, tapi setidaknya kita itu bisa sharing kepada anak gitu. Atau anak juga bisa sharing masalahnya ke orang tua agar anak dan orang tua itu lebih dekat gitu, biar tidak terlalu introvert lah anaknya gitu terhadap orang tua. Jadi kita sebagai anak itu harus banyak-banyak menceritakan gitu, banyak cerita gitu ke orang tuanya agar anaknya itu bisa lebih dewasa lagi. Baik, itu saja pengalaman saya. Selebihnya apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.